Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pepen Febriandi. Kali ini kita akan membahas saham kelanjutan saham prospek Indika Energi. Seperti yang kita tahu, saham-saham batubara sekarang udah mulai melandai ya, udah mulai turun. Dan Indika pun dari harga tertingginya kemarin itu 3.330, sekarang turun ke kemarin ke 2.700 dan sekarang mengalami penguatan lagi ke 2.800. Kali ini saya akan membahas saham Indika Energi ini, apakah ini suatu peluang atau ibaratnya apakah penurunan ini masih berlanjut gitu. Nah, kita lihat ya, saham Indika Energi ini menurut saya masih sangat menarik ya. Di setengah tahun ini dia laporan keuangan kuartal 3-nya belum keluar, tapi net profitnya di 6 bulan tahun 2022 ini itu hampir 3 triliun dan market capnya itu 14,5 triliun. Ini masih sangat menarik ya, dan ketersediaan cashnya itu di sini per lembar sahamnya 2.645 per lembar saham, dan PBP-nya masih menarik ya, masih di angka 1 dengan PI ratio 2,45. ROE-nya 41%, gross marginnya 34%. Nah, kita lihat di sini ketersediaan cashnya. Cashnya itu 928 juta dolar, berarti mendekati 15 triliun, mendekati sekitar 14 triliun juga. Jadi itu sama dengan market capnya. Jadi kita membeli perusahaan dengan market cap 14,5 triliun dengan uang cash 14,5 triliun juga. Cadangan batubara Indika Energi ini dia masih di cadangan terbuktinya 550 juta ton ya, di cadangan terbuktinya. Dan seperti yang kita tahu, Indika Energi ini dia memiliki sebagian besar saham Kideko Jaya Agung, yaitu perusahaan tambang nomor 3 terbesar di Indonesia. Dan cadangan belum terbuktinya itu masih ada 1,5 miliar ton. Nah, untuk dividennya tiap tahun Indika Energi ini masih komitmen membagikan dividen ya, kecuali kemarin 2021 mungkin karena corona. Tapi Indika Energi ini yang menarik adalah dia terjun ke motor dan mobil listrik ya. Jadi nah, di sini ada news yang menurut saya sangat menarik. Jadi Indika Energi menyediakan bus listrik untuk kegiatan G20 kemarin di Bali ya. Jadi Indika Energi setuju menghibahkan 5 bus listrik, yaitu e-bus. Ini keren kan, Indika Energi bersama PT Pokom ini menghibahkan 5 bus untuk kegiatan G20 untuk negeri ini. Nah, kita lihat bisnya tadi saya share di Google ya. Ya, kalau nanti kan Indika bersama Pokom ini dia berkomitmen untuk menjadi distributor kendaraan listrik
salah satu yang terbesar di dunia. Nah, kita tadi udah membahas cadangan batu bara Indika Energi, dan Indika Energi ini yang menarik juga dia berkomitmen untuk green energy. Nah, ini ada newsnya di sini. Indika Energi berkomitmen untuk fokus garap bisnis hijau. Jadi Indika Energi ini targetnya di 2025 pendapatan dan laba bersihnya 50% dari non batu bara. Dari video sebelumnya saya udah membahas porsi investasi saham Indika Energi itu ketika 2020 itu kebanyakan kepada hampir 30% itu kepada green energy. Green energy itu semodel biomasa, terus PLTS. Nah, di sini PLTS kalau ini dari energi dari produk tumbuhan gitu. Nah, kita lihat di Stockbit ya. Kalau di Stockbit laporan keuangan kuartal 3-nya belum keluar, tapi di sini ada yang menarik Indika Energi ini. Kita lihat perkiraan labanya itu 5,9 triliun ya, hampir 6 triliun. Sedangkan market cap-nya hanya 14,5 triliun. Ini kan suatu yang luar biasa ya menurut saya. Hampir 50%. Jadi tahun ini hampir dia 40% menghasilkan laba bersih 40% dari kapitalisasinya. Nah, PBP-nya hanya 2,4, PI-nya 2,4, PBP-nya 1, revenue per lembar saham 10.000. Nah, ini saya suka kalau current ratio dan quick ratio-nya itu di atas 1, dan Indika Energi ini ada di posisi 2. Ketersediaan cashnya dan hutangnya pun kita lihat nih, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjangnya. Long term debt-nya emang 20 triliun ya, short hutang jangka pendeknya 1,7 triliun, tapi dia mempunyai cash 13,8 triliun. Dan emang hutangnya jatuh temponya di antara tahun 2024 nanti dan 2025. Dengan laba hampir diperkirakan tahun ini 6 triliun, saya rasa hutangnya akan terbayar gitu. Dan jika bisnisnya di kendaraan listrik ini booming, dan mungkin dia itu akan menambah peningkatan laba untuk Indika Energi ini. Nah, tapi kemarin dia melepas MBSS ya sama Petrosi itu karena dia ingin fokus ke energi hijau gitu ya. Mudah-mudahan dengan fokusnya Indika Energi ini kepada energi hijau akan menambah laba bersihnya dan meningkatkan harga sahamnya. Oke, mungkin sekian dulu ya pembahasan Indika Energi ini. Disclaimer on ya, bagi sobat-sobat semua yang ingin investasi di Indika Energi ini, bisa analisa lebih dalam apakah yakin, apakah ada kejanggalan, dan perlu juga diversifikasi, artinya jangan terlalu all in gitu. Jadi proporsinya mungkin 10% atau 20% dari total portofolio kita. Jadi ketika satu perusahaan ini kenapa kita masih ada perusahaan yang lebih stabil lagi. Tapi menurut Lo Keng Hong itu
Kalau prinsip Lokeng Hong itu dia no diversifikasi, karena dulu dia cuma pegang satu saham yaitu United Tractor ya. Itu kembali ke masing-masing bagaimana strategi kita dalam berinvestasi. Bisa all in, bisa berbagai saham ya, tinggal kita pertimbangkan matang-matang. Oke, sekian dulu. Kita bisa memperkirakan harga saham Indika Energi ini di harga 2.800 apakah suatu peluang atau kita lewatkan, kita buang lah ibaratnya. Oke, sobat-sobat semuanya, terima kasih telah menyimak video ini. Salam cuan selalu, jangan lupa like, subscribe, bantu channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.